Salam sehat, salam properti. Hari ini saya terbang ke Bandung. Wah, saya ketemu dengan The King of Property dari Bandung. Wah, hebat nih, dia udah punya bukunya sempat di Gramedia, sempat jadi top juga nih. Jadi teman-teman, siapa sih yang nggak kenal dia? Namanya Pak Edi Mulyawan nih bukunya nih. Saya udah punya nih bukunya nih. Lihat backgroundnya juga, bukunya beliau gitu kan. Jadi suatu ketika kita sebagai seorang broker properti punya legasi nih. Nah, Pak Edi udah punya legasi itu. Kayaknya harus nyiptain buku lagi nih Pak Edi ini ya. Jadi hari ini saya ketemu dengan Pak Edi dengan Pak Edi Mulyawan ya dari era Bandung gitu kan. Saya akan sedikit bicara ini nih. Saya akan bacain aja deh karena agak cukup panjang nih ya. Jadi buat sahabat properti yang nonton YouTube saya ini, jika ini bermanfaat silakan di-like, di-share, dan jangan lupa juga ntar kita diskusi nih mengenai sekitar broker properti dengan Pak Edi, tolong di komen di bawah. Dan kalau suka dan senang di-like. Tapi jangan lupa juga di-subscribe-nya. Siapa sih Pak Edi Mulyawan itu? Beliau adalah lulusan SMA ST Alusius Bandung, ya, orang Bandung ya. Orang Bandung kumaha damang Pak Edi. Pangesto. 86, Pak Edi Mulyawan Sutejo ini melanjutkan studi di Untar. Oh, anak Untar. Unpar, Pak, Unpar. Unpar, Universitas Katolik, Unpar. Universitas Katolik Parahyangan, anak Unpar ya. Jurusan arsitektur, setelah lulus sebagai arsitek, Pak Edi bekerja di konsultan arsitek dan interior desain di Subianto and Siane ya selama 2 tahun. Ketika merintis profesinya sebagai entrepreneur di bidang rancang bangun, konsultan dan kontraktor, Pak Edi bergabung di era Bandung tahun 1995. Gila, udah berapa tahun sampai sekarang nih? Pasti banyak asam garamnya. Gue mau nanya nih asam garamnya tentang ini si broker ini. 95 sampai sekarang udah nyaris 26 ya. Wih, saya aja belum nyampe 20 tahunan ya. Ini mah kalau kata bahasa Bandung mah dedengkot dedengkot broker ya. Terus yang paling ini ya, kemudian Edi memutuskan untuk fokus di profesi sebagai broker properti pada tahun 2000 ya. Berikutnya Edi pernah mengikuti kelas Panangan School of Property. Melalui pencapaiannya prestasi kini Pak Edi menjabat sebagai Senior Associate Director era Bandung. Dalam kurun waktu 23 tahun udah banyak menghasilkan beberapa penghargaan. Gue mau tanya penghargaannya, gue mau baca deh. Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat, Pak. Baik. Pak Margo, sehat? Damang, kita sehat, Pak Edi. Yang penting kita sekarang sehat dulu aja. Amin. Kita bisa beraktivitas. Kenapa nih? Buat yang nonton link YouTube saya ini, tolong tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker. Saya nggak pakai masker nih, karena saya di ruangan sendiri. Pak Edi juga. Nih, ada masker tetap ada, cuma kita di sendiri ya. Ini juga ada masker. Terus kedua, jaga jarak, jangan nempel-nempel dengan orang, kecuali dengan istri sendiri ya boleh nempel. Ya, ketiga, sering-sering cuci tangan lah. Jadi kita sehat dulu nih. Nah, sekarang di YouTube saya ini kebetulan bintang tamu ini spesial nih. Spesial udah hampir berkiprah 26 tahun di industri broker properti yang ada di Kota Kembang, Kota Bandung. Ya, Pak Edi, cerita dong dikit nih ke subscriber saya yang nonton YouTube ini, semoga menjadi inspirasi nih. Sejarahnya Pak Edi, kenapa sih Bapak kuliahnya keren loh di Universitas Parahyangan loh, arsitektur loh. Kenapa jadi broker nih, Pak? Cerita dong dikit dari Bapak perjuangannya sampai sekarang Bapak sebagai Associate Director era Bandung ya Pak Edi. Oke, salam dahsyat buat semua teman-teman ya, terutama dari dunia broker maupun teman-teman dari kalangan awam yang pengen tahu banyak tentang dunia properti dan broker khususnya. Salam kenal, saya Edi Mulyawan, memang dari Bandung, betul. Dan memang saya cerita sedikit tentang background saya. Memang basically saya tuh asalnya dulu dari bidang rancang bangun. Nah, terus awal masuk memang sekedar waktu itu iseng-iseng pengen tahu, karena waktu tahun 95 itu yang namanya broker properti itu belum dikenal orang, apalagi khususnya di Bandung. Dulu orang-orang itu gampang sekali kalau di jalan kita menemukan FSBO, for sale by owner. Jadi ada tulisan dijual, nomor telepon beliau sendiri. Zaman itu masih pakai iklan koran, orang juga banyak yang nanya gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang
teman-teman jalan-jalan di Bandung, jarang banget sekarang yang udah for sale by owner. Kebanyakan yang ditempelin semuanya adalah agen-agen properti. Malah dalam satu rumah bisa 10 agen tuh, tampak mukanya ketutup semua sama bendera-bendera agen. Waduh, ada merah, biru, kuning, ungu, Mejiku, Hibiniu lah ya. Nah, jadi waktu itu saya sebetulnya cuma pengen tahu sekedar untuk menambah wawasan, dan juga waktu itu dalam kondisi saya juga pengen mencari semacam income tambahan lah. Karena waktu itu memang kondisinya saya juga dalam kondisi kepepet, dalam kondisi usaha saya juga lagi kondisi nggak bagus, dan juga terjepit dengan masalah utang piutang. Lalu saya ingin mencari job tambahan untuk mencari income lebih. Dan at the end waktu itu 95 saya baru masuk, ya baru sebulan setengah saya sudah bisa closing gitu loh. Waktu itu closingnya juga nilainya luar biasa lah, maksud saya luar biasa, amat luar biasa besar, hanya 45 juta ya. Komisi Jadi teman-teman, closing tuh? Pak Edi, komisi apa closing? Closingnya 45 juta Pak nilainya Pak. Oh, bukan komisinya, itu 45 juta transaksinya Pak. Saya jual rumah tipe 36 harganya 45 juta. Jadi teman-teman, pecah telur pertama 45 juta ya Pak Edi, pecah telur pertama. Iya. Jadi teman-teman buat broker-broker baru nih, jangan mengecilkan arti. Waduh, saya dapat listingannya cuma harga segini. Ya dulu saya 45 juta loh closing pertama. Tapi itu menjadi awal buat berkat untuk bergulir berikutnya. Karena bulan kedua, bulan ketiga, itu ada lagi deal, ada lagi closing. Dan at the end, saya memutuskan untuk fokus di bisnis ini per tahun 2000. Jadi waktu itu dari 95 ke 2000 saya masih ada kerjaan yang lain, termasuk juga di Rancang Bangun itu. Lalu juga saya menyelami di dunia broker juga. Nah, sesudah 2000 ke sini, kurang lebih berarti kan udah 21 tahun itu sudah benar-benar saya full time di dunia broker. Kurang lebih seperti itulah. Jadi ujung-ujungnya Pak, dulu di bisnis ini tuh, kalau tahun 95 ya, itu orang mungkin belum ada yang mencita-citakan tuh pengen jadi broker gitu loh. Jadi walah waktu itu teman-teman saya bilang, lu ngapain lu kuliah susah-susah kok ujungnya jadi broker? Dia bilang gitu. Loh, di sana teman-teman dulu belum tahu ya, broker itu juga kerjaannya nggak mudah gitu loh. Broker itu juga butuh ilmu dan multitasking ilmu yang harus dipelajari, dan nggak simpel juga. Jadi artinya teman-teman sekarang juga mungkin yang di dunia broker, teruslah untuk belajar gitu loh. Karena kuncinya waktu itu adalah saya belajar dan otodidak. Karena waktu itu kan tidak ada contoh orang-orang yang lebih dulu di dunia broker dan sukses. Tapi intinya kan saya belajar, jatuh bangun belajar, dan at the end dari pengalaman itu menjadi pelajaran dan otomatis menempa saya gitu sampai sekarang ini. Kurang lebih itulah Pak. Oke, keren. Pak Edi, jadi dari 95 banyak nih mungkin para sahabat properti, saya sebutnya fans saya ini sahabat properti Pak Edi. Jadi yang ada di sini, jadi Pak Edi itu ya banyak lah orang nyambi lah katanya jadi broker bisa nyambi, bisa kerja A, bisa kerja B. Ya mungkin Pak Edi pernah melakukan di tahun di tahun 95 sampai tahun 2000. Ya bisa sih penghasilan. Cuma mungkin menurut saya mungkin ya Pak Edi dapat duitnya cuma nggak gede. Pas Pak Edi tahu nih mulai fokus, tadi kata kuncinya fokus tuh, mulai fokus di tahun 2000 sehingga 2000 sekarang 2001, kurang lebih mungkin 21 tahun, wah gile, udah jatuh cinta ke industri broker properti gitu kan. Jadi tadi Pak Edi bilang tuh harus fokus, kalau nggak fokus susah juga gitu. Nah, Pak Edi saya mau nanya nih, Bapak selama kurang lebih 21 tahun, anggap aja 21 tahun fokusnya dari 2000 21 tahun, pernah nggak Pak ngalamin closing yang unik, yang menarik, yang sampai sekarang Bapak nggak bakal lupain nih? Tapi ada kesannya buat kita nih yang mau terjun ke industri ini, buat kita yang ada di industri ini yang bisa ada pengalaman Bapak yang bisa bersaring buat subscriber saya nih Pak Edi. Monggo Pak Edi. Sebenarnya sih kalau mau diceritain pengalaman banyak Pak, banyak banget. Paling unik. Cuman yang paling unik ya yang lucu itu begini Pak. Ini ada satu kejadian ya, mah udah lama banget lah. Udah belasan tahun yang lalu. Jadi saya ada jual satu properti tanah ya. Tanah di satu kawasan perumahan yang mana lokasinya terus terang waktu itu kiri kanannya juga masih tanah kosong. Jadi ada sekitar 5-6 kafling yang kiri kanannya masih kosong.
ujung-ujungnya sih memang udah ada 1-2 rumah yang dibangun. Itu kurang lebih sekitar tahun, ya rasanya mungkin sudah krismon lah ya, sekitar tahun 2000-an lah gitu, antara 2000, 2002, 2003. Nah terus saya biasa terima listing, pasti kan ajak survei dong si pemilik. Karena kalau tanah kan saya juga takut, barangkali pemilik nunjuk yang mana, saya asumsi yang mana. Nah, pemilik nunjukin coupling itu. Nah, ternyata pemilik ini ceritanya tuh ada hubungan yang tidak harmonis dengan istrinya. Jadi dia jual tanah itu dalam kondisi dia memang mau divorce lah ya, mau bagi-bagi. Sebetulnya yang tahu persis lokasi tanah itu kelihatannya istrinya. Nah, si suaminya itu yang nunjukin ke saya. Tapi pada waktu transaksi tetap si istrinya datang. Nah, sesudah transaksi selesai, dibangunlah tanah itu. Ternyata beberapa bulan kemudian, waktu baru berdiri sampai naik kap atap, yang tanah yang dibangun itu yang ditunjukin oleh klien saya, itu salah Pak, salah coupling. Nah, Berapa saya meter Pak yang tanahnya waktu Pak itu Edi? yang bikin deg-degannya apa? Berapa meter Pak tanahnya Pak? Kenapa? Berapa meter Pak? Berapa meter luasnya? Gede Pak, 560 meter. Udah dibangun sama naik kap atap. Nah, ternyata ketukar dengan yang samping gitu loh. Jadi tanah sebelahnya itu yang harusnya punya dia, tanah yang ini yang punya orang lain. Nah, waktu itu saya waktu ngukur, kan itu BPN ngukur ya. Kan BPN juga selalu di mana-mana tidak tahu persis tuh posisinya. Dia cuma nunjukin batas, siapa nunjuk batasnya? Waktu itu saya yang nunjuk batas. Nah, pemilik nggak datang. Jadi waktu itu saya mewakili pemilik gitu ya. Dan pada saat waktu mengukur BPN kan pasti ada berita acara, saya suruh tanda tangan tuh penjual dan pembeli. Nah waktu itu saya ikut tanda tangan mewakili pemilik, saya tunjukin batas-batasnya, ya pembeli tentunya ngikut aja karena kan yang dia lihat ya itu. Nah at the end si pemilik tanah itu ternyata komplain, itu kan tanah saya, kenapa tanah saya dibangun katanya. Waduh, saya bilang mudah ampun deh. Ternyata pemilik yang tanah itu saya juga kenal. Dia juga pemain properti. Dia suka bangun, jual, dan saya juga cukup kenal baik. Untungnya saya cukup kenal baik dan orangnya juga baik, ya. Akhirnya saya dipanggil, saya dikasih tahu, saya cek ke kelurahan kecamatan. Ternyata waktu itu zaman-zaman dia beli tahun 80, itu PPAT-nya masih di kelurahan kecamatan. Buku besar tanahnya, set plan-nya itu ada di kelurahan kecamatan. Jadi waktu itu di kelurahan kecamatan dicek, ternyata betul tanahnya dia salah, ketukar dengan yang sebelahnya. Nah, saya akhirnya ingin mempertemukan antara penjual, pembeli, dan tentunya dari orang notaris yang waktu itu mentransaksikan. Saya bilang ke si penjual, saya nggak langsung ngomong bahwa itu salah coupling. Nanti takutnya dia nggak mau datang, Pak. Jadi saya bilang, Pak, ini ada yang dari pembeli mau nunjukin batasnya takut salah. Tolong dong Bapak tunjukin batasnya yang mana, karena dia mau ngebangun. Saya bilang bahwa ini bukannya dalam kondisi sudah dibangun, tapi baru mau dibangun. Kebetulan pemiliknya juga orang luar kota sih, orang Jawa ya, dia baru datang ke situ. Nah, pada saat datang, dipertemukan, dia bilang, oh iya ini benar tanahnya, kok ini udah dibangun? Kata Pak Edi belum dibangun. Ya saya bilang, Pak, maaf, punten. Yang Bapak ngomong ini salah Pak, Bapak harusnya di sebelah. Tuh, semua ada saksi ya, bukan saya yang salah, tapi penjual yang salah nunjukin. Nah, akhirnya singkat kata, karena sudah kejadian begitu, ya sudah, si pembeli yang membeli tanah ini dan sudah ngebangun, at the end, ya udah gini aja. Kalau saya harus bongkar lagi, ganti rugi, ini kerugian lebih gede. Udah gini aja deh. Saya beli tanah Bapak yang sebelah, itu kan berarti akte jual belinya sebetulnya udah benar. Nomor sertifikatnya udah benar. Cuman Bapak tolong dong kompensasi ganti rugi, Bapak sudah nunjuk coupling. Karena saya mau nggak mau harus beli nih tanah ini. Karena saya udah kadung ngebangun. Kebetulan yang jualnya ini kan yang tanah yang salah ini, kan yang saya bilang, dia juga main jual beli. Ya akhirnya negosiasi-negosiasi, ada titik temu angka, walaupun dibelinya mungkin agak sedikit lebih di atas pasaran, dengan kompensasi si penjual itu mau ngegantiin. Nah, at the end,
Akhirnya tanah kafling yang harusnya itu dibangun, dijadiinlah kolam renang gitu loh. Dan waktu itu yang dari 2 bulan proses TikTok, negosiasi, ngotot dan sebagainya, yang tadinya orang yang baik-baik jadi marah, yang marah jadi baik-baik lagi. Dan at the end ya sudah, saya dapat berkat. Walaupun dikasih komisi, komisinya nggak full. Karena waktu itu dianggap saya melakukan miss gitu loh. Padahal missnya bukan dari saya. Tapi ya itu, bencana mendatangkan berkat sebetulnya. Yang akhirnya tadinya 1 kapling jadi 2 kapling kejual. Dan itu saya ingat terus tuh. Karena itu kan saya deg-degan sekali. Kalau sampai dibawa ke ranah hukum, saya kena. Karena saya itu tanda tangan sebagai penunjuk batas, mewakili pemilik. Gitu loh. Nah, belajar dari situ, setiap kali nanti ada yang nunjuk-nunjuk batas lagi, saya sampai detik ini saya nggak pernah mau tanda tangan. Jadi saya akhirnya ya sudah, tunggu aja pembeli penjualnya. Kalaupun mau, ya pegawainya yang datang lah suruh tanda tangan, gitu kan? Nah, jadi sebetulnya buku yang saya tulis di The King of Property ini kebanyakan bukan cerita teori, tapi cerita tentang case by case yang saya alami dari A to Z. Kejadian yang membuat saya nggak bisa tidur, kejadian yang membuat menyangkut ranah hukum, ada yang dulu juga pernah komplain mengenai luas bangunan yang nggak sama, tiba-tiba yang udah jadi dinegosiasi ulang, terus ya macam-macam gitu loh, macam-macam kejadiannya. Jadi memang di buku saya ini kalau mau diceritain juga nggak akan cukup dari 1 jam. Teman-teman nanti baca aja sendirilah. Itu cuma salah satu contoh aja, bahwa dulu ada kejadian yang begitu. Jadi bagaimana sahabat properti tahu, broker itu tidak hanya cuma mengenalkan pembeli, penjual. Udah gitu simpel kan, kalau klien ngomongnya apa? Lu kan enak, pembeli penjual ketemuin dapat komisi 3%. Loh, emangnya broker itu kerjanya sesimpel itu? Nah, teman-teman kalau yang di dunia broker, beli buku saya ini, kasih tuh si kliennya, Pak baca Pak, ini pengalaman 25 tahun orang yang jatuh bangun di dunia broker. Ini loh kerjaan broker Pak. Nah biar Bapak tahu, Bapak ngasih 3% juga nggak cukup, kudunya ngasih 10%. Gitu loh. Karena kerjaan broker banyak banget. Ilmu legal harus tahu, ilmu tentang propertinya sendiri juga harus tahu. Ya, untuk saya backgroundnya dari rancang bangun, jadi ngitung luas bangunan saya tahu. Harga per meter persegi bangunan kurang lebih ada gambaran lah ya. Saya terus masih update. Lalu ilmu tentang tata kota juga harus tahu. Kita harus tahu KADB, KLB, koefisien ruang, macam-macam gitu loh. Dan itu banyak lagi. Belum nanti ilmu yang menyangkut negosiasinya lah, promosinya lah. Jadi banyak banget kerjaan broker. Dan resiko broker, wih besar loh. Jangan main-main. Nggak bisa tidur ya Pak Edi ya? Nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur Pak. Waduh, itu kan awalnya kan saya dimarah-marahin, ribut dan sebagainya. Ada kejadian banyak kan Pak. Banyak juga orang yang ceritanya udah ngejadiin rumah, udah di DP, udah bikin surat perjanjian dan sebagainya. Tiba-tiba salah satu pihak membatalkan, kita dimarahin oleh salah satu pihak, kita ditunjuk-tunjuk, dimaki-maki. Udah gitu salah satu pihaknya ada sanksi pembatalan nggak mau bayar lah, inilah itulah, macem-macem. Gitu macem-macem kasusnya. Nah, ada yang orang udah pura-pura beli, awalnya udah ngasih DP dan sebagainya, terus dia tiba-tiba mau masuk barang, nggak bayar-bayar, dia nggak keluar-keluar berbulan-bulan, udah gitu orangnya udah pakai di situ, dia balik nyerang saya nodongin pistol, itu macam-macam Pak. Ada itu. Jadi jangan nganggap bahwa Anda cuma mempertemukan pembeli penjual dapat komisi 3% selesai. Oh, nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu. Kita terlibat urusan preparation mau ke notaris lah, preparation buat mengajuin ke bank, belum kita stres dimarahin kiri kanan, wah itu macam-macam lah. Jadi rasanya 3% juga that is not enough. That is not enough, tidak cukup nih buat sahabat properti ini. Tadi Pak Edi pengalamannya cukup banyak banget. Salah satu tadi unik ya, musibah mendatangkan berkah gitu kan. Yang saya garis bawahi tadi Pak Edi bilang yaitu legalitas. Kalau kita nggak paham legalitas, ngeri-ngeri sedap juga nih, karena ada pasalnya juga. Kita dianggap sekongko nih, bisa juga kita masuk juga ke Hotel Prodeo gitu. Nah, udah bicara mengenai legalitas, sebelum saya nanya ke tadi buku Pak Edi, ini sebelumnya ke masalah buku nih ya.
Ada nggak masalah pengalaman yang Pak Edi bisa ceritakan untuk legalitas seorang broker? Karena kan kita tahu ya, jual beli properti kan kita harus tahu sertifikatnya itu SHM apa SHGB. Belum lagi kita ngalamin namanya, sorry nih, ngalamin namanya itu waris, bisa berantem tuh kata kakak adeknya. Kita kadang-kadang udah kayak penasihat pernah kita dari orang luar gitu loh. Karena secara pribadi pun saya pernah ngalamin kayak Pak Edi, pernah dipanggil polisi juga gue gitu loh, gara-gara transaksi seperti ini gitu loh. Komisi memang tidak cukup untuk 3%, mereka nggak nge bahwa kita punya satu perjuangan. Nah, bicara dengan legalitas, saya tertarik nih ke legalitas. Ada sedikit pelajaran nggak Pak Edi ini buat sahabat properti yang nonton YouTube saya ini, pengalaman, karena saya lebih senang orang punya pengalaman. Kalau pengalaman kan dirasakan sendiri gitu loh ya. Ya, yang untuk legalitas Pak Edi, ayo monggo Pak Edi. Banyak Pak, banyak. Yang menarik. Ini yang simpel aja ya. Yang simpel, dan ini penyakit ini biasanya di dunia broker sampai detik ini itu teman-teman dunia agent itu masih melakukan. Ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda tulis di promosi luas tanah 300, luas bangunan 220. Pertanyaan saya, luas tanah bisa dicek toh dari sertifikat. Sertifikat juga kadang-kadang fisik dengan kenyataan beda. Kadang-kadang ini sertifikat lama, sertifikat baru. Kalau yang baru udah jelas ukurannya benar. Tapi kalau yang lama yang masih gambar logo bola dunia, ternyata udah ada pelebaran jalan. Ternyata nggak 300 tuh, cuma 250. Betul kan? Nah, kita cuap-cuap ngomong 300. Tapi yang jadi masalah adalah luas bangunan. Pertanyaan saya, mayoritas 90% IMB itu nggak ada yang persis sama kan, Pak? Luas bangunan 220, tapi di IMB mungkin 150. Di PBB bisa beda ya? 170, ya kan? Yang mana yang benar? Patokannya dari yang mana? Nah, sekarang kalau kita amati appraisal bank, biasanya orang bank itu bawa meteran kan Pak? Sekarang pakai meteran tuh, yang ada infrarednya, diukur satu-satu, luas ruangannya segala macam. Nah, itu fair karena si orang appraisal selalu menghitung berdasarkan luas fisik bangunan yang ada. Tapi broker ngitung nggak? Enggak. Saya jamin 90% nggak ngitung. Betul. Nah, saya pernah kejadian waktu tahun 99 lah, sesudah Krismon ya. Itu ada satu transaksi, ada satu properti yang di dekat kawasan Pastur sana. Kalau Anda dari Jakarta mau ke Bandung kan ada tol Pastur. Pastur ya. Nah, dekat-dekat situlah. Itu sudah closing Pak dengan harga 3M. Luas tanahnya waktu itu 360. Bangunan kurang lebih waktu itu ditulisnya tuh di 300 juga, 2 lantai ya. Nah, listing bukan listing saya, bukan berarti saya merasa bahwa diri saya paling benar ya. Tapi listing itu punya orang lain, saya pegang selling, saya pegang pembeli. Nah, udah close tuh, udah masuk DP apa segala macam. Berikutnya si pembeli ini kelihatannya curiga. Ini saya kayaknya nggak yakin deh luas bangunannya 300. Diukur ulang. Besoknya sesudah masuk DP dan sebagainya, dia bawa tuh arsiteknya dia. Diukur ulang sama-sama. Ternyata bangunannya nggak nyampe 300 dong. Bangunannya cuma 200 meter. Nah, di situ dia nyanyi. Dia bilang, saya beli kemahalan. Saya ngitung nih. Penjual aja waktu itu tahun itu aja udah pintar. Saya ngitung nih, per meter tanah di sini harganya sekian. Bangunan kondisi kayak gini nih, saya ngitung sekian. Nah, berarti saya kemahalan ini. Saya kemahalan. Saya minta diskon lagi dong, renegosiasi ulang. Pada saat renegosiasi ulang apa yang terjadi? Penjual bilang, Bapak sudah bikin tuh surat PPJB sementara dari ERA. Waktu itu kan biasa kalau ada DP kan kita bikin namanya form surat pesanan. Sudah disepakati Pak, kalau Bapak batalin, Bapak angus DP-nya. Nah, kalau penjual saya batalin, automatically saya juga akan mengembalikan denda plus sebesar DP plus kembaliin DP Bapak kan. Nah, pertanyaannya sekarang siapa yang salah? Merasa diri dua-duanya benar. Ya. Nah, balik-balik, agent dong yang disalahin. Bapak jadi bumper ya, jadi bumper ya. Kenapa Bapak berani nulis di promosi Bapak, ini luas bangunan 300 meter, sedangkan fisiknya 200.
Bapak sudah menyalahi ini, penipuan, dibilang begitu. Untung nggak dibawa ke ranah hukum, Pak. Kalau itu orang macam-macam dibawa pengacara, kita bisa disu balik tuh. Hati-hati loh. Nah, ini pelajaran buat teman-teman ya. Karena bangunan itu biar bagaimanapun, secara kasat mata memang kita nggak bisa persis ukur lah. Mungkin bagi teman-teman yang nggak belajar di bidang rancang bangun, mungkin ukur kan bingung. Tapi minimal garis besarnya tuh nggak jauh banget. Kalau dari 300 ke 200 kan walau-walam jauh. Tapi kalau 200 jadi 210, 215, ya toleransi mungkin masih 20%, 220 masih oke lah. Tapi sekarang kalau bedanya jauh banget, kita kan apalagi kalau saya udah sering banget ngelisting yang lihat 500, saya ngelihat kayaknya feeling nggak nyampe 500 nih. Sebentar Pak, saya ukur sama-sama ya Pak, nggak nyampe 500 Pak, ini cuma 390. Nah, itu kan kadang-kadang suka membesar-besarkan bangunan supaya harganya juga jadi naik. Nah, at the end kemarin untungnya negosiasi-negosiasi, ya itu juga bikin mumet kan Pak. Sama juga itu, nggak bisa tidur. Karena kan satu pengen menang sendiri, satu pengen menang sendiri. Ini pengen dibatalin nggak mau, yang ini pengen membatalkan juga merasa bahwa dia benar. Akhirnya kan kita di posisi kejepit. Nah, mau nggak mau, akhirnya kan renegosiasi ulang. Terjadilah titik temu. Seperti itu. Lalu yang kedua ada juga Pak, dari pihak broker juga yang dirugiin ujung-ujungnya. Contohnya apa? Saya kobrok, waktu itu di luar agen Hera lah ya, ada agen lain. Nah waktu itu saya juga kobrok dengan sesama broker juga. Saya tuh dari awal udah bilang, mana kopi sertifikatnya? Tolong dong kasih lihat. Saya juga perlu tahu kopi sertifikatnya. Ini benar hak milik. Si broker itu bilang apa? Oh, jamin Pak, 1000% hak milik. Oke, saya percaya omongan dia toh. Udah deal, segala macam. Terus dipertemukanlah itu, DP udah masuk. Ceritanya DP masuk dulu Pak. Kita aturannya harus masuk Pak ke kantor kami. Ya udah, bukan di saya ya, artinya di kantornya dia. Oke, masuk kantor dia. Udah masuk DP nih, udah bikin surat segala macam. Surat kesepakatan PPJB yang agent suka buat ya. Begitu ketemu 2 hari lagi, itu ketemu di notaris. Si pemilik bawa berkas, semua aslinya di story. Kan si pembeli juga pengen lihat dong. Nah, pas dilihat di sana yang terjadi adalah hak guna bangunan. HGB. Aduh, saya bilang ini broker gimana ya? Saya bilang, kayaknya bener deh Pak Margo, kita mesti bikin sekolah broker deh Pak. Supaya ini Arabi itu benar-benar loh. Saya bikin buku ini bukan apa-apa. Demi mengedukasi para broker. Kalau kerja yang benar deh. Ikutin prosedur. Gitu kan. Broker properti yang ada di sini. Kerja yang benar. Iya. Harus profesional. Karena itu penting loh Pak. Coba kalau kita lihat ya cerita Pak Erwin Kalo. Waktu kemarin tentang mafia tanah dan sebagainya. Nomor 1 agent itu yang harus dilihat adalah legal. Pembeli pasti nanya soal legal. Ya, legal itu kaitannya nanti bisa ke masalah sertifikat, PBB, IMB, surat menyurat, akte jual beli. Kalaupun misalnya ada warisnya benar apa enggak, ya kan akte nikahnya benar apa enggak, itu kan macam-macam kalau legal. Karena kalau sekarang kita bicara harga pun udah deal, udah closing, kalau legalnya nggak bisa ditransaksiin kan percuma aja. Betul. Kita wasting time, membuang waktu percuma. Dan orang yang banyak ngegampangin gitu loh. Sekarang hal simpel aja hak milik HGB. Kok orang bisa ngomong aja, kadang-kadang kenapa saya bawel banget? Mesti tahu, saya bilang, sorry Pak, saya bukan mengecilkan hati Bapak. Sekarang orang awam ditanya nih, paling simpel jawabnya apa? Dia kalau respon dari promosi, Bapak, eta, kalau bahasa Sundanya, eta, cenah, eta teh nggak sertifikat. Maksud sertifikat teh naon Pak? Ari HGB ge sertifikat, hak milik ge sertifikat, bentuk lagi sertifikat. Iya kan? Ya. Tapi sertifikat itu ada HGB, hak milik. Ada pemilik yang tidak mau nunjukin si sertifikatnya, minimal tunjukin lah. Kalaupun nggak mau di copy, takut misalnya sekarang ada mafia tanah, ya minimal kita lihat. Dan kita lihat dengan mata kepala sendiri sebagai yang punya listing, ini bener loh, hak milik. Nggak bohong-bohongan gitu kan. Ini udah prak di depan notaris, dibawa sertifikatnya hak guna bangunan. Lah, yang pembeli saya, ya marah dong Pak. Saya nggak mau tahu. Saya maunya ini hak milik.
sesuai yang dijanjikan dari awal, hak milik. Kan Anda harus tahu esensinya dong, HGB apa, hak milik apa. HGB itu repotnya, tiap 20 tahun sekali kan mesti diperpanjang dengan biaya lagi. Apalagi kalau ada HGB, HPL. Terus minta izin kepada instansi yang berwenang. Kalau hak milik kan nggak usah gitu loh. Nah, itu kan orang lebih prefer yang hak milik. Jadi waktu itu kejadiannya apa? Ujung-ujungnya kita diminta motong komisi. Karena tanggung jawab tuh subsidi buat meningkatkan HGB jadi hak milik. Untungnya masih bisa HGB jadi hak milik, tapi kan komisi dipotong. Iya. Harusnya yang dipotong bukan saya loh, yang dia yang punya listing. Agen listing. Iya, tapi kan dia sama juga yang punya listing nggak mau tanggung jawab. Nggak mau Pak, kan kita berdua loh, berdua yang harusnya nanggung malu dan nanggung dimarahin kan saya. Ya, kok kenapa saya harus nanggung berdua? Ya udahlah, saya ujungnya nggak mau ribut ya. Kadang-kadang broker itu tidak menyadari juga kesalahan dirinya gitu, nyalahinnya ke orang lain. Tetap aja komisi dipotong, ditanggung rame-rame bagi dua. Padahal salahnya di mereka. Saya udah dari awal wanti-wanti, mana sertifikatnya? Saya pengen lihat gitu loh. Nah, itu kejadian ada yang begitu. Kedua, ada juga nih Pak, yang kejadian ceritanya ya. Ini guys ada di tim saya juga ya waktu itu yang memang kita bikin perjanjian pemasaran eksklusif loh Pak dengan salah satu anaknya. Nah, anaknya yang tanda tangan eksklusif dengan kita udah dapatin pembeli. Pas mau transaksi ada salah satu ahli waris yang lain nggak mau datang. Terus mau siapa yang disalahin? Kita bilang perjanjian eksklusif toh. Ternyata kan perjanjian eksklusif juga harus ada kuasa jelas. Bener nggak itu? Si ahli waris yang lainnya setuju untuk menjual via si A gitu loh. Itu kadang-kadang kan diabaikan. Kita main gampang aja. Apalagi sekarang zaman teknologi toh by WA. Ya, share aja, dijual, hubungi Bapak Arif. Nah, oh iya Pak Arif 3% ya, iya. Udah, nggak usah perjanjian, nggak usah apa. 3% udah jadi patokan. Ini loh Pak di WA ada patokannya. Sekarang pertanyaannya, lu kenal sama Arif? Kagak. Baru kenal by WA. Iya. Arif lihat dari mana? Itu lihat dari spanduk. Lu udah pernah ketemu mukanya Arif? Ada di WA mukanya. Nah, sertifikatnya lihat nggak? Nggak tahu. Arif itu ngejualin tanah punya siapa? Banyak kan kasus yang sertifikat dijaminin ke rentenir atau utang piutang. Ya, fisiknya sertifikatnya nggak dipegang dia, dipegang oleh si A. Udah gitu, yang ngejualnya dia cuma pegang fotokopian. Pas pra mau transaksi, sertifikatnya dia nggak bisa dibawa. Dia menghadirkan si A. Si A bilang, nggak bisa, kamu jual 1,5, saya pengen jual 2M. Kamu ada utang ke saya segitu nggak nutup. Nggak di bank loh Pak. Kalau di bank ketahuan ada hipotek kan, ada hak tanggungan. Ya, ini enggak. Nah, sekarang kalau fisik sertifikatnya dipegang orang lain, Anda cuma tahu fotokopian, itu juga jadi masalah. Jadi Anda harus pinter-pinter menggali itu. Dari awal ngelisting, kuncinya adalah di situ, di listing. Pada saat awal listing, Anda harus benar-benar screening dengan baik. Karena efek sebab akibat yang akan berdampak kepada si selling. Kasihan kan si selling yang udah dapetin pembeli. Gara-gara Anda ngelisting nggak benar, dia kena dampaknya. Loh, kerjaan kita itu kan masalah waktu, tenaga, pikiran, energi. Ya, kalau cost iyalah nggak terlalu besar, tapi cost juga kan terbuang. Kita udah promosi dan sebagainya, udah dapetin pembeli, bolak-balik nganter orang ke sana, udah at the end di ujung tinggal selangkah lagi, konyol gitu loh. Banyak kejadian konyol. Nah, hal seperti ini yang tolong dicermati oleh teman-teman. Nah, itu aja sih suggest dari saya. Makanya di buku saya ini pelajaran berharga banget nih buat teman-teman. Sekedar tahu bahwa ini loh banyak kejadian yang dulu saya makan asam garam di sini, tolong jangan terulang lagi. Gitu. Keren. Jadi buat sahabat properti yang ada di sini, pengalaman itu adalah guru yang paling berharga gitu loh. Tadi Pak Edi menekankan legal standingnya, legalitasnya itu sangat penting ya. Kita sebagai broker properti, terutama nih yang udah ada di master franchise seperti Pak Edi dari Era tentunya akan memberikan edukasi kepada marketingnya supaya lebih profesional lah ya. Buat broker properti sekarang ini yang mungkin punya bendera lokal, itu kan udah ada Arebi juga.
Ya, RIB pun akan memberikan Zoom atau pelatihan-pelatihan untuk Anda lebih profesional. Kenapa? Karena dulu kan broker properti dipandang sebelah mata, gitu kan. Tapi kalau tadi yang dengerin tadi Pak Edi ngomong, waduh, harus segala tahu gitu kan, dari legalnya, pajaknya, sedikit tahu mengenai arsitekturnya, kan ditanya kan harus tahu gitu loh. Jangan hanya tahu komisinya aja. Jadi salah satunya kan profesionalisme dituntut di sini nih. Jadi buat teman-teman sahabat properti yang mau gabung atau yang udah gabung, yang baru-baru, ini dengan nih pengalaman dari Pak Edi selama 21 tahun, 26 ya sesungguhnya ya. Dia banyak hal-hal yang apa ya, yang sangat digali banget gitu kan. Dan salah satunya tadi Pak Edi bilang beli bukunya nih, ya saya udah punya bukunya nih, ya. Jadi bukunya ini daging semua isinya. Nah, dari buku ini Pak Edi ada 36 rahasia nih Bapak Edi bahas. Bahas satu bab dong yang paling menarik Pak dari 36 rahasia ini. Kan yang lainnya yang 35 suruh beli aja Pak. Ya Pak Edi. Oke, jadi yang tadi saya bilang, teman-teman itu ya harus menempatkan diri bahwa kita itu bukan sales. Ya, kalau dulu waktu zaman saya awal-awal terjun di dunia agent ini, terutama tahun 95, orang tuh memandang sebelah mata. Saya di sini disebutkan di buku saya, pertama kali banget saya mau dapetin listing, itu ceritanya masuk ke halaman rumahnya aja nggak boleh. Cuman berdiri di pagar, keluarnya herder gitu loh, digogogin anjing. Pemiliknya cuman berkecak pinggang, itu di depan ruang tamu di teras, dia bilang, "Kamu siapa?" Saya dari ERA. Apa itu ERA? Agen properti, Pak. Apa itu agen properti? Ya ini saya bisa bantu jualin properti Bapak. Dia simple jawabnya apa? Alah, maneh mah calo. Maneh mah calo. Hari maneh teh bahasa Sunda, elu, kamu tuh calo, gitu loh. Kasar kan? Maneh mah calo, cenah. Geus lah, tong loba ngomong, cenah. Namun aya pembeli mah bawae ka dieu. Paling ujungnya komisi, cenah gitu kan? Nah, saya boro-boro bisa lihat legal. Duduk, masuk, apalagi suruh masuk ke halaman rumahnya juga sama dia nggak dikasih gitu loh. Tapi waktu itu saya benar rasa sakit hati ya, dalam arti saya ini bukan lulusan SD gitu loh. Saya tuh sarjana loh. Saya diginiin sama orang. Ya kan? Saya merasa bahwa saya harus balas dendam sama dia dalam arti balas dendam yang positif. Betul. Saya buktikan dan ternyata waktu itu saya berhasil menjualkan aset dia yang paling mahal. Yang nilainya waktu itu juga udah cukup fantastis ya. Dan akhirnya saya menjadi sahabat dan berteman dengan dia. Artinya apa? Kita itu bukan sales. Sales itu udah lewat. Zaman saya dulu ngalamin saya dianggap sebagai seorang sales. Di buku saya di bab 3, ini ada di sini number 3, itu disebutkan bahwa kita menjadi seorang konsultan. Broker itu adalah konsultan. Agen properti itu adalah konsultan, bukan seorang salesman. Hati-hati. Nah, kalau salesman model yang tadi itu, seberaha luasnya 200, bangunan 100, kata siapa? Kata yang punya. Ya. Terus 3 kamar tidur, Terus 2 kamar mandi, Kira-kira kalau cuma ngomongin begitu, office boy kantor suruh nganterin pembelinya, baca we tulisan di kertas, kasihin ke dia. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Makanya banyak orang yang ngerasa jadi broker dadakan. Betul? Nah, sembari nggak tahu apa-apa gitu loh. Saya jadi agent, minta komisi. Nah, ini yang kadang-kadang pembeli juga kecewa. Karena agent itu tidak memberikan problem solver. Nah, problem solver itu seperti apa? Kalau misalnya contoh tadi, legalnya jelas, ya. Kita sebagai konsultan. Jadi pada saat listing juga ke yang pemilik rumah juga kita harus kasih masukan dong. Pak, ini teh Bapak waris ya Pak. Namanya, nama Ibu. Betul, Ibu masih ada. Tapi Bapak udah meninggal kan Pak? Iya. Kalau udah meninggal berarti warisnya sebelah. Artinya tetap Bapak bikin waris, yaitu Ibu beserta anak-anak. Harus ada. Oh, dikirain saya kalau masih ada, masih hidup, nggak usah. Banyak kan pemilik yang nggak tahu seperti itu. Nah, at the end pada saat akhir nanti kalau nggak dikasih tahu pas transaksi, dia bingung. Kenapa ada beban biaya lagi ya? Kok kenapa saya harus nanggung lagi biaya waris walaupun cuma setengahnya? Kenapa mesti ada BN waris? Kenapa ada pajak ini, pajak itu? Kok kamu nggak ngasih tahu? Nah, kalau kita konsultan, kita kan harus bisa memberikan gambaran
Bapak kena biaya PPh sekian persen, kena pajak waris sekian persen, lalu Bapak kena BN waris. Lalu Pak, ini punten ya Pak, sertifikatnya ternyata di depannya masih sertifikat lama, mesti ganti belangko, harus ada biaya lagi Pak. Terus ini kayaknya ada pemekaran Pak, kelurahan kecamatannya udah beda, jadi harus diganti lagi. Nah, kita di awal itu sudah memberikan gambaran sama dia. Ini loh begini. Terus pertanyaan lagi yang berikutnya adalah harga market price-nya, Anda tahu nggak? Itu yang jadi masalah. Kadang-kadang sekarang pertanyaan saya, seorang agent bilang, ini harganya sellable loh. Sellable patokannya mana? Sellable menurut siapa? Ya kan? Coba Anda pernah dihadapkan di lapangan bingung toh? Ada pembeli bilang, sellable apanya? Itu harga kemahalan. Saya tahu tuh, itu di berapa rumah dari sana, kemarin baru transaksi sekian. Si penjual ngomong lagi, bohong, itu macam omong kosong, penjualnya segitu. Nah, langsung agent bingung toh. Penjual bilang harga segitu udah murah, pembeli bilang harga segitu kemahalan. Nah, kalau sebagai seorang konsultan, harus bicara by apa? By data. Harus ada data. Agent nggak agent abal-abal. Kalau agent abal-abal asal lips ngomong di mulut, itu salesman. Gitu loh. Kalau data artinya kita harus survei daerah situ. Kalau di jalan X kita punya listing, Anda tahu nggak sih di jalan X ada berapa listing yang dijual? Agen mana aja yang pegang? Anda tahu nggak terakhir transaksi di situ harga realnya berapa? Siapa pembelinya? Siapa penjualnya? Kalau Anda kuasai lingkungan itu, maka Anda bisa ngomong dengan percaya diri, tidak Pak, ini data realnya. Saya tahu persis, notarisnya di anu, pembelinya anu, itu anu. Penjualnya ngomong begitu, karena pengen ngerasa ngebanggain aja rumahnya. Padahal kejualnya di bawah itu Pak. Nah, artinya kita tahu persis by data. Mau orang ngomong apa, kita punya data, PD. Nah, dengan PD itu kita berlaku sebagai konsultan. Kalau pembeli nawar kemurahan, ya punten nawar kemurahan. Penjual nawar ketinggian, ya kita bilang nawar ketinggian. Ini salah satu hal dari sekian item yang saya tekankan, terutama di chapter awal, karena secret number 3 ini harus menjadi mindset kita semua. Hargai kerjaan agen profesional bukan sebagai salesman, tapi sebagai seorang consultant. Itu sih Pak, salah satu. Mantap Pak Edi. Jadi buat sahabat Arebi yang mau lebih dalam mengenai 36 rahasia ini baru nomor 3 loh. Be a consultant, not a salesman gitu loh. Sebagai broker properti itu konsultan properti gitu kan. Memang sih di industri ini isi kami isi go sih. Tapi kita juga survive orang-orang yang kuat yang bertahan di atas puluhan tahun adalah benar-benar orang-orang yang handal, termasuk Pak Edi nih hampir 26 tahun. Saya yakin Pak Edi database-nya namanya udah harum di Bandung. Cek orang Sunda mah sahasin untuk ke Pak Edi gitu kan. Pasti kena semua gitu. Dari Bandung Utara sampai Bandung Selatan. Jadi kalau pengen lebih detail, pengen tahu apa sih di dalam isi bukunya Pak Edi dari rahasia 1 sampai rahasia 36 ya, beli bukunya. Ada di mana kalau beli Pak Edi? Atau bisa pesan Pak Edi nggak nih? Bisa. Bisa. Gimana Pak? Promosiin Pak, silakan Pak. Jadi gini, buku The King Property ini terus terang memang ada di Gramedia ya. Di Gramedia ini sampai sekarang juga masih ada. Cuman kalau di Gramedia tuh harganya kan harga toko 89.800. Nah, kalau misalnya beli lewat saya, ini harga saya bisa mendapatkan harga penulis. Ada harga broker ya? Lumayan banyak lah diskonnya ya. Nah, Anda bisa hubungi saya ke 081 662 6690. 081 662 6690. Itu yang di handphone. IG-nya dong, di IG. Berapa IG-nya? IG ada. Itu di buku saya juga ada, Pak. EDDIE_Muljawan. Oke, IG-nya @Muljawan. EDDIE. Oke, IG-nya @Edi_Muljawan. Ya, kalau enggak di bawah nih. Lagi
juga ada The King of Property. Di properti. Saya ketik ya, saya ketik Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ntar saya tulis di ini, di deskripsi. Ntar saya tulis. Oke. Jadi bahwa sahabat Arabi, sahabat properti yang ingin beli bukunya Pak Edi, silakan hubungi Pak Edi langsung. Apalagi yang belinya broker, Pak Edi kasih spesial lah. Ya. Spesial buat broker yang beli. Kenapa? Pak Edi punya tujuan, salah satunya pernah ngobrol sebelum kita online, dia ngomong gini, Pak Margo, saya juga pengen memajukan industri broker properti. Jangan sampai tidak dihargai gitu kan. Karena profesi ini sebenarnya kalau kayak model Pak Edi harusnya bangga. Karena kalau analogi saya, kalau Anda berpikir bahwa Anda itu seorang dokter, kan bisa menyembuhkan orang gitu kan. Bangga. Ini orang mencari rumah terus dapat oleh Anda. Wah, itu mah selain komisi Anda dapat pahala. Benar nggak Pak Edi? Betul. Karena rata-rata orang yang mau jual itu adalah orang yang punya problem. Iya kan? Nah, di buku saya juga ada be a problem solver gitu loh. Memang kita dokternya di situ. Orang yang banyak mohon, minta tolong gitu kan, karena berharap propertinya laku. Ada yang udah punya utang, dikejar-kejar utang gitu kan, mau disita rumahnya. Kalau kita nggak bantu mereka, kasihan. Banyak yang nangis-nangis sampai mau jual rumah gitu kan. Nah itu. Makanya harus beli tuh bukunya Pak Edi itu. Kalau nggak beli sayang banget gitu kan. Saya sih termasuk senang orang baca buku ya, jadi saya langsung beli ini, saya baca-baca. Makanya baru sempat nih ngobrol-ngobrol dari The King of Property gitu loh. Pak Edi, saya mau nanya gini Pak Edi, mungkin kalau kita bicara buku mungkin tinggal belilah, kalau nggak beli nyesel ya. Saya mau nanya Pak Edi, kita tahu nih kondisi kita kan pandemi COVID gitu kan. Kalau kita bicara mengenai kondisi properti tahun 2000 dengan 2021 kan cara pemasaran kan berbeda. Apalagi dengan adanya COVID nih ya. Jadi orang disebutnya tuh digital, terus pakainya adalah namanya broker juga harus kreatif, harus inovatif. Kalau enggak Anda punah kayak dinosaurus gitu loh. Nah, saya minta tip dong ke Pak Edi buat para sahabat properti yang nonton YouTube saya ini, tip dengan kondisi COVID-19 ini, dengan kondisi seperti ini supaya secara kantor, kan Pak Edi sebagai associate director juga punya tim juga, secara kantor tetap survival, secara marketing, Bapak juga ngejual juga kan ya, secara marketing tetap bisa, kalau kata bahasa Sunda mah, tetap duitnya ayaan gitu loh. Tetap banyak duitnya lah. Nah, Pak Edi kasih tip dong buat kita-kita ya Pak Edi. Oke. Lah yang pertama itu kan semua berawal dari diri sendiri ya. Artinya kita jangan terlalu banyak mendengar isu-isu negatif di luar lah. Artinya biar bagaimanapun kita boleh eksis, fokus, kita terus fokus kepada bisnis ini. Dalam arti kita harus punya extra effort untuk lebih mengulik. Ngulik itu artinya kan berpikir lebih detail lagi, lebih jauh lagi. Kalau dulu lagi zaman-zaman ekonomi gampang, rasanya masuk listing hari ini bisa sore kejual, gitu ya. Itu pembelinya teman-teman banyak. Jadi kadang-kadang ada yang cuma masuk listing selang 2-3 jam udah kejual. Tapi sekarang ini kan bisa berbulan-bulan mungkin nggak kejual-kejual. Nah, dalam arti basically yang ada di buku saya itu kan juga harus dicerna. Bener nggak nih pola kerja saya? Yang tadi saya bilang. Terutama dari segi pricing ya. Kalau properti ini kan bolak-balik, ujung-ujungnya tuh pasti ada bicaranya promosi dan pricing. Karena udah promosi gencar juga, kalau pricingnya kemahalan, terutama kalau saya kan main di secondary market. Kalau secondary market kan kita harus nyari pinter-pinter pembanding. Nah, apa yang menjadi sasaran kita? Kalau investor, tentunya kan mereka berbeda paradigmanya sebelum COVID dan sesudah COVID. Sesudah COVID mungkin mereka rata-rata pengen punya margin 30% atau 20% di bawah harga market price. Kalau dulu harga 5%, 10% kurang juga dia udah embat gitu tutup. Nah, kalau sekarang nggak bisa. Kalau user juga yang kayak gimana gitu loh. Segmen mana yang kita mau gali. Kalau user juga sama, dalam arti kalau kita harganya ternyata normally 2M, di pasarnya 3M, ya susah juga gitu ya. Jadi kita harus lebih mendalami, terutama untuk market price-nya sendiri, itu yang ke-1. Lalu yang kedua, kita harus tetap keep in touch dengan konsumen, terutama klien. Ya kalau saya tuh selalu punya intens banget untuk ngucapin seperti misalnya ulang tahun, wedding anniversary, ya, terus hari-hari besar agama, itu biasanya kita untuk reminding terus ke klien-klien kita bahwa ini tetap eksis. Lalu dengan teknologi kita manfaatkan misalnya tawarin barang-barang ya, dari WA, dari apa. Nah,
Ya, namanya kalau untuk teknologi itu adalah alat, tool. Memang alatnya betul harus dirubah. Tapi basically itu adalah mindset kita juga harus dirubah dulu. Cara kerja kita dirubah. Kalau sudah semuanya pola dan cara kerja kita betul, itu dengan alat teknologi apapun sebetulnya kan bisa jalan, ya. Contoh, saya dulu kan biasanya nggak main WA katalog. Sekarang kan saya punya WA katalog. Jadi saya suka share ke data klien, samping properti yang dilihat, itu juga dia bisa lihat properti yang lain. IG ya untuk branding, di FB itu juga perlu. Karena saya harus nunjukin di medsos bahwa saya eksis nih. Saya dapat reward apa, dapat penghargaan apa, saya baru menjual apa. Itu kan tetap juga harus ke branding. Nah, ya itu sebetulnya tool semuanya ya, mau IG, mau FB, mau LinkedIn, maupun misalnya di portal. Nah, itu portal juga wajib. Saya ada beberapa portal yang selalu ikut gitu ya. Nah, tapi memang yang paling utama dan terutama adalah kita tetap harus jalin network yang baik dengan klien. Karena network itu tidak bisa dibeli dengan teknologi. Network itu adalah kedekatan kita dengan klien, komunikasi dengan klien, itu adalah yang terpenting. Karena informasi apapun, mereka butuh dari kita. Nah, kita ini sebagai konsultan gitu loh. Artinya kan pertanyaannya simple. Si orang yang mau nitip jual, kalau tidak ada kebutuhan mendesak, kita tuh berani nggak ngomong, Pak, sebaiknya Bapak jangan dijual sekarang. Ya, tunggu Pak, Bapak mau jual harga sekian. Nah, kalau marketnya nggak nyampe sekian, Pak, Bapak pasti rugi. Nah, itu kadang-kadang dengan kita nolak, dia akan keluar tuh. Oh, enggak sih, sebetulnya memang saya juga ada kebutuhan. Saya mau jual sekarang. Oh, kirain saya Bapak mau jualnya nanti. Katanya Bapak bilang, Edi, ya ayah properti ya, mau di listing. Tapi jualnya nyantai ya. Namun harga segini, saya jual. Kalau nggak segini, saya nggak mau jual. Nah, saya kan jadi bingung. Orang kondisi sekarang suruh jualnya harga yang nggak masuk di akal, kan nggak mungkin dong. Saya kan bilang, Pak, kalau mau segini, tunggu aja. Jangan di listing sekarang, Pak. Percuma. Nah, akhirnya baru di situ dia ngebuka. Oh, ada kebutuhan toh. Ya sudah, kalau ada kebutuhan, berarti benar dong saya kerjain benar-benar. Nah, jadi artinya gali-gali informasi di awal itu terpenting karena kita juga sebagai konsultan tadi toh harus bisa memberikan gambaran gitu loh bahwa kondisi kayak gini sekarang gimana. Terus kalau orang nanya, ini kira-kira properti kapan sih bangkitnya? Nah, orang yang mau investasi kan berpikir ulang dong. Sekarang menurut kamu sekarang saya pantas nggak sih beli properti ini? Nah, jangan hati-hati loh. Jangan jawab salah. Kita demi komisi, terus kita bilang, oh iya Pak, pantas Pak, pasti Pak, ini pasti untung Pak. Hati-hati. Kalau tahun depan, 2 tahun lagi, kita ngomong salah, Pak, tunggu Pak 3 bulan ya pasti naik. Udah vaksin mesti beres. Anda yakin ke 3 bulan? Itu pasti dijual untung. 3 bulan nggak untung, orang bisa marah loh sama kita. Gitu loh, tiba-tiba kita dimaki-maki. Kamu kurang ajar, beli properti ini, saya udah ngutang pakai bank, cenah. Udah gitu, ini 3 bulan juga nggak ada untung, dijual malah rugi. Sekarang saya nanya balik jual ke kamu ngededetkan harganya kudu diturunin lagi. Nah itu kan nggak tanggung jawab. Properti agent juga harus punya tanggung jawab moral pada saat dia menjual, gitu loh. Jadi artinya di zaman saat ini, di kondisi yang sulit ini, yang nomor 1 adalah mindset kita, benahin. Pola kerja kita yang salah kita benahin. Yang kedua, keep in touch dengan network kita itu yang nomor 1. Berikutnya, IT. IT itu memang penting, tapi bukan segalanya. Gitu loh. Karena biar bagaimanapun di buku saya dikatakan, kita menjual rumah bukan menjual benda matinya. Benda matinya itu mah tidak ngomong apa-apa, rumahnya ya diem. Tapi yang kita jual itu adalah personality kita, penjualnya, dan pembelinya. Itu masing-masing yang memutuskan, orang kan yang memutuskan, bukan benda mati. Sekarang IT itu tujuannya apa? Cuman mancing, ketemu pembeli, oh ini si A, mau lihat. Awalnya dari mana? Dari IT. Tapi sesudah IT selesai, follow up, finishingnya, pendekatannya, konsultannya,
kita jalan nggak terhadap A? Nggak bisa pakai IT kan Pak? Mungkin caranya iya pakai IT, video call, atau teleponan gitu kan. Tetapi masalahnya kan tetap lagi skill kita, kemampuan kita. IT itu tidak bicara apa-apa. IT itu cuma sebagai faktor pendukung untuk mendapatkan klien. Itu aja sih tips dari saya. Keren. Ini sahabat properti isinya daging semua nih ya. Jadi Pak Edi tadi yang paling utama tuh mindset kita, pikiran kita ya. Kalau mindset kita negatif, mindset kita takut, tentunya imun tuh gampang masuk juga, nggak bakal kuat imun ya. Dengan kondisi seperti ini, sama juga buat sahabat properti ini. Ingat ya, properti itu tidak ada matinya. Kita tahu ya, mungkin Pak Edi udah pernah ngalamin ya. 98 kena krisis, 2008 kena krisis, 3 kali 2021. Pak. Hah? 3 kali ya? Sampai Siklus, ke pandemi. siklus properti ya. Siklus properti. 98, terus sempat ngalamin yang 2008 ya. Ya, sekarang pandemi. Jadi tetap ada aja di sisi pihak yang memang mau jual. Dan tadi Pak Edi bilang, kalau Anda pintar, Anda mencermati, Anda lihai, bukan lihai dalam arti kata negatif ya, tahu gitu loh market ya, banyak properti sekarang tuh lagi terkoreksi gitu loh, yang harganya di bawah market. Tadi Pak Edi juga bilang, ada tipe pembeli end user, ada investor. Di saatnya nih investor berpanen ria nih gitu kan. Ingat, omongan kita, ucapan kita adalah pegangan buat kita punya pembeli atau penjual. Sekali kita bohong, sekali kita bicara yang hal yang tidak jelas, kapital di industri ini gede loh. Jangan sampai Pak Edi nama sampai 26 tahun, 21 tahun, mungkin duit nggak inilah. Yang penting jaga nama baik. Karena nama baik itu segalanya. Entah kalau orang udah nggak percaya, besok nawarin lagi, nggak dianggap, cek Sunda mah dialungkan gitu kan, udah nggak dianggap nama ini gitu. Jadi itu jaga nama baik, baledog. Nah, ini kita kan kayak di Sunda nih podcastnya nih, apa interviewnya. Ya, jadi seperti itu. Wah, keren banget isinya Pak Edi. Saya sih next suatu ketika nih pengen main ke Bandung, pengen ngobrol-ngobrol dengan jawara-jawara Bandung, ada Kang Asep di sana, the legend. Saya juga ada teman, ada si Tony di sana, sekarang dari MR Realty, dulu dari Senturi. Ya ada banyak Pak Stefanus, teman satu bendera dengan saya, ada Bu Neti, banyak deh orang-orang Bandung ya yang memang Bandung itu merupakan satu kawasan, bukan penyangga Jakarta lagi. Kalau Sabtu Minggu katanya orang letternya letter B semua tuh di situ di Bandung tuh. Banyak orang-orang Jakarta akan investasi di Bandung. Salah satunya ntar ada Jakarta Cepat Jakarta Bandung. Kereta api Jakarta Cepat Jakarta Bandung, pasti Bandung akan harganya makin gila-gilaan. Nah, bicara mengenai Bandung, saya mau nanya nih ke Pak Edi, ini udah beres masalah mindset segala macam buku, saya mau nanya, Pak, Bandung ini menurut Bapak, market yang lagi diserap market tuh di angka berapa? Dan di Bandung itu lebih orang beli apartemen apa landed house, dan di wilayah mana Pak Bandungnya? Kali-kali di sini ada investor dengar, bisa hubungi Pak Edi kalau mau beli di Bandung. Ya Pak Edi. Oke, jadi gini ya, sebelum tadi menjawab masalah Bandung, sebenarnya saya juga mau memberikan tips juga nih buat sahabat-sahabat properti ya. Karena ini di masa pandemi kan sebetulnya tahun 2020 itu Maret setahun yang lalu. Ya. Itu kan scary ya. Artinya kita masih meraba-raba nih vaksin nih kayak apa sih? Bukan vaksin, maksudnya COVID ini kayak gimana gitu ya. PSBB, jalanan sepi banget. Kita mau ngantar klien juga nggak ada yang mau lihat. Terus transaksi juga banyak yang pending, dari KPR bank juga banyak yang di hold. Waduh, kayaknya madesu deh. Masa depan suram gitu, gelap gitu, langit gelap. Ini properti nih kayaknya gimana nih? Mungkin ada berpikir waktu itu, udahlah saya jualan online aja deh, jualan masakan, jualan ayam goreng gitu kan. Bukan saya mengecilkan arti jualan online ya. Tapi waktu itu kan mungkin Anda udah mulai galau tuh. Kayaknya saya mungkin mendingan jualan ini deh. Jualan desinfektan. Atau jualan hand sanitizer. Jualan masker gitu kan. Nah itu banyak kan yang beralih profesi jadi begitu gitu loh. Nah ternyata berkembang waktu. Kita melihat saat ini itu jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Ya mungkin teman-teman juga kerasa lah yang di properti ini. Kenapa? Karena sekarang saya juga mengedukasi pasar
bahwa kalau orang yang punya investor yang mau beli, kita edukasi bahwa mau beli sekarang. Karena ini orang sudah mulai berbicara masalah persepsi. Dulu persepsi COVID begitu scary. Apakah orang nggak punya duit? Ada, duit ada. Ngendapnya di mana? Di bank. Dia nggak mau belanjain gitu loh. Takut. Nah, tapi sekarang kita harus mengedukasi dan membantu pemerintah. Karena pemerintah ini kan ekonomi harus bergulir kan. Nah, salah satunya adalah yang bisa menggulirkan ekonomi ini adalah sektor properti kan Pak. Karena terkait dengan 170 industri yang lain gitu loh. Nah, kita sebagai tugas orang agent ini punya peranan penting untuk mengedukasi. Sekarang itu lain harga COVID, harga vaksin. Nah, harga vaksin. Sorry, harga apa? Vaksin. Oh. Vaksin, Pak. Oh. Kan sekarang sudah vaksin dong. Kalau udah vaksin, artinya persepsi dan paradigma orang itu untuk melihat masa depan lebih cerah dong. Kalau yang tahun lalu kan asap poek gelap gitu kan. Sekarang kan asa matahari udah mulai bersinar. Jadi orang tuh untuk diedukasi bahwa sekarang tuh waktunya untuk beli. Sok beli loh, belanja. Properti ini kan belum naik. Properti sepanjang segala abad juga pasti nggak akan turun. Cuman sekarang ketahan. Kalaupun terkoreksi, turun 20-30% itu dari harga sekarang. Pertanyaannya, harga sekarang itu adalah harga yang sama di tahun 2014 kalau kita bicara siklus. 2014 itu harga yang sudah naik 200% dari 2010. Betul ya Pak? Kalau kita bicara 2010 itu ada yang ngelipat-lipat harganya di 2012, 2013 sampai 2014, puncak-puncaknya terakhir di 2015, flat diem. Sampai 2020 harusnya tahun ini sudah growing. Tapi karena ada COVID, ketahan, gitu loh. Tapi pada saat nanti COVID selesai, itu pasti melejitnya ngelipat lebih daripada sebelumnya. Nah, waktunya untuk beli itu sekarang, gitu loh. Nah, kalau untuk Bandung, memang sih ya, sekarang ini rasanya mungkin di mana-mana juga hampir mirip. Orang sudah mulai berbeda persepsinya dengan COVID. Sekarang ada harapan cerah di depan sana, orang sudah mulai untuk berani spend money. Tapi kalau dulu nih, zaman lagi properti bagus-bagusnya, dia punya 10M, dibelanjain 8M, masih oke. Ya. Kalau sekarang 10M, mungkin dia keluarin dulu dari koceknya 2-3M. 7M-nya tetap jaga-jaga. Takut bisnis saya ini belum running bener. Takut kalau ada apa-apa saya punya dana cadangan. Takut saya nggak bisa bayar cicilan ke bank. Ya udahlah, saya 2M berani deh, coba-coba cari properti dulu yang 2M, 3M nih. Tolong cariin dong 2-3M yang harganya murah-murah, yang orangnya butuh. Nah, ini mulai keluar yang harga-harga ini di bawah 5M, mungkin sampai 5M lah. Yang dulu mungkin kalau kita, oh orang ini punya duit 30M nih. Aduh, dibelanjain kalau suruh ditawarin yang 20M dia berani beli. Sekarang mungkin nggak berani. 30M dia belanjain dulu yang harga 7-8M gitu loh. Nah, artinya ini kan mulai rodanya tuh mulai muter walaupun belum kencang. Nah, artinya di sini kita lihat memang marketnya itu yang masih kencang itu yang range harga yang rata-rata di bawah 10, di bawah 5, di bawah 6. Itu masih demandnya masih inilah kelihatan sekarang tuh mulai lebih bergairah dibanding yang tahun-tahun sebelumnya, ya. Lalu di Bandung sendiri sebetulnya memang untuk harapan ke depan ini dengan adanya kereta cepat, ya saya juga berharap bahwa mudah-mudahan Bandung ini makin growing. Karena Bandung ini terus terang secara kota itu berbeda sekali dengan Jakarta. Bandung itu dari dulu sampai sekarang, ya pengembangan kotanya gitu-gitu aja gitu loh. Kalau di Jakarta bikin di Serpong, di mana, itu kan semua pengembangannya walaupun di Tangerang, di mana itu kan cepat ya. Kalau Bandung kan lambat gitu loh. Kalau tidak ada perangsang seperti kereta cepat, ya seperti tempat-tempat yang ada fasilitas yang baru, itu Bandung tuh biasanya lambat. Muter-muternya ya di situ-situ aja, di center-center pusat kota. Semua orang nyekolahin anak, ya pasti ke pusat kota lagi. Rumahnya di pinggiran, di Taman Kopo, di mana, ya sekarang sudah mulai ada berdiri sekolah-sekolah. Kalau dulu pengen sekolah favorit, balik lagi gitu loh, waktu sebelum dibikin rayon atau zoning ya. Nah, jadi artinya orang kantor tetap bolak-balik mestinya ke pusat kota lagi. Ke Dago, Riau, Setiabudi, Asia Afrika, bolak-balik. Rumahnya di mana? Rumahnya di sono tuh, misalnya di dekat Ujung Berung, tapi ngantornya ke sana.
Nah itu bolak-balik Bandung begitu-begitu lagi gitu loh. Nah jadi memang market Bandung ini dengan adanya kereta cepat itu pasti ada akan perubahan. Karena kan itu ada sentra ekonomi baru. Lalu yang kedua, memang untuk saat ini saya pikir itu landed house itu tetap masih menjadi primadona. Karena untuk di Bandung, jujur sih memang apartemen itu sedikit overload lah. Saya ngomong sedikit, kenapa kan nggak ini banget ya, cuman overload dari segi supply. Nah, secara demand memang agak nggak terlalu banyak gitu ya, apalagi sejak adanya COVID, mahasiswa banyak yang pulang. Karena kalau di Bandung, mayoritas apartemen yang dekat dengan kampus itu yang menjadi permintaannya cukup banyak. Tapi kalau secara apartemen yang dihuni itu beda dengan Jakarta. Karena gini, Bandung sejauh-jauhnya Bandung, anggaplah punya rumah di ujung Berung ke kota gitu loh. Paling nempuh waktu kalau naik mobil semacet-macetnya 40 menit, 45 menit. Macet ya. Tapi kalau naik motor, mereka paling 20 menit, 30 menit udah nyampe. Beda dengan Jakarta. Kalau Jakarta misalnya dari Serpong ya, nyampe ke Jakarta itu bisa take time 2 jam. Kalau kita sejauh-jauhnya Bandung masih bisa dijangkau lah, dengan naik motor juga selap-selip kan cepat. Nah, artinya landed house di Bandung itu tetap masih menjadi primadona. Karena biar bagaimanapun secara kepemilikan tanahnya kan dia punya. Bangunan maupun house bagaimana tanahnya growing. Kalau apartemen kan konsepnya berbeda. Landednya itu kan dimiliki rame-rame, cuman bagian berapa persennya kecil. Tetapi dari buildingnya makin ke sini, makin tua umurnya, nilainya kan makin berkurang. Tapi kalau mau dari segi investasi, ya itu beda cerita. Kalau apartemen, ujungnya Anda harus sewain. Sewanya memang nilainya lebih besar, bisa 8-10% dari harga beli. Kalau landed, itu rata-rata 2% paling tinggi, sampai maksimal 3%. Jadi beda, tapi secara growing untuk jangka panjang, landed memang lebih baik. Kalau apartemen untuk short term disewain itu lebih baik. Jadi tergantung mau mainnya di mana gitu loh. Seperti itu Pak. Yang terserap market di Bandung yang landed house di angka berapa, di wilayah mana Bandungnya Pak Edi? Kalau Bandung sih tidak ada spesifik banget yang boomingnya di mana ya. Tapi kan sebenarnya Bandung itu ada beberapa spot perumahan-perumahan yang memang boleh dibilang itu lagi demandnya banyak ya. Nah, kalau untuk daerah-daerah Bandung, tetap sih kalau untuk daerah orang luar kota itu masih mayoritas tuh ngejarnya ke Bandung Utara. Karena Bandung Utara kan hawanya nggak bisa dibeli. Tetap ya itu hawanya kan lebih fresh, lebih seger. Orang juga sekarang banyak kalau kuliner, kalau apa juga lari ke Bandung Utara. Tapi untuk orang Bandung sendiri hunian itu juga ada beberapa spot. Seperti misalnya di Bandung Utara itu ada Setra Duta, di selatan itu ada Kompleks Batu Nunggal, Mekarwangi, Singgasana. Lalu di timur itu sendiri yang sedang growing sekarang yaitu yang Sumarekon, yang ada kereta cepat. Nah, cuman karena Sumarekon ini baru growing, jadi belum terlalu booming banget lah. Toh stoknya juga banyak, tapi beberapa klaster yang memang sudah dihuni, itu juga kelihatannya sekarang juga sudah mulai ada sedikit demand ya. Tapi dari harga sih belum naik. Jadi kalau orang beli dulu sekian X rupiah, dijual lagi sekarang juga angkanya masih segitu, gitu loh. Takes time lah kalau untuk itu. Tapi untuk perkembangan ke depan, ya saya lihat ini Bandung Timur juga cukup oke, karena kan itu ada kereta cepat di situ. Nah itu tergantung spot-spotnya, tapi yang pasti overall Bandung itu range-nya masih bermain yang di angka-angka di bawah 3M. Ya 1,5, 2M, di bawah 3M lah seperti itu. Masih kalau dulu zaman-zaman lagi ya. Properti bagus itu saya banyak jualin jalan protokol yang harga-harga puluhan M itu gampang banget. Tapi sekarang ini kan lebih selektif untuk milih-milih yang jalan protokol itu gitu loh. Karena kan mereka lebih banyak larinya ke arah bisnis kalau untuk jalan protokol. Oke Pak Edi, thank you loh. Ini kayaknya udah sejam lebih. Sebenarnya banyak hal saya mau ingin tanyakan ke Pak Edi dari segi buku belilah ya. Lo harus belilah agent properti. Masa nggak punya duit dikasih spesial diskon. Dari segi pengalaman Bapak Edi terutama dengan legalitasnya tertarik sih, karena saya juga sering ngalami legal seperti itu gitu kan. Terus mengenai mindsetnya tadi dibahas bahwa mindset kita lah ya, dan Pak Edi punya pemikiran positif buat 2021 ini pasti akan booming. Dan Pak Edi juga bilang kalau mau investasi di Bandung ayo manggo. Nah, tapi jangan lupa juga kalau mau investasi di Bandung cari Pak Edi ya.
Ya, kan teleponnya udah ada tadi. Memang udah ada ya. Mau Oke ngobrol. Pak Edi, oke. Pak Edi, thank you lah udah ngobrol-ngobrol dengan link YouTube saya. Ini terakhir, ada closing statement nggak buat para pelaku industri broker? Silakan Pak Edi, closing statement. Oke. Closing statement saya cukup satu, keep moving forward. Artinya dalam situasi apapun kita terus bergerak maju, ya, jangan stay di tempat. Keep moving forward. See you at the top. Oke, keep moving forward, see you on the top gitu kan. Kemarin Bendera Era udah ngadain ini juga nih, NBC ya, National Business Crown Plan ya. Jadi banyak-banyak penghargaan nih. Jadi Pak Edi juga tadi saya nggak ngomong penghargaannya banyak banget, saya nggak sebutin deh. Tapi setidaknya dari obrolan Pak Edi ini isinya daging semua. Ya jadi saya sih terbuka juga mindset saya nih ya. Oh banyak hal yang buat industri broker properti. Jika memang link YouTube ini bisa bermanfaat, silakan di-share. Dan jika ada hal pertanyaan, silakan di komen. Dan jika mau bukunya, langsung follow-nya IG-nya Pak Edi atau Japri aja. Ntar saya kasih nomornya di tadi deskripsinya. Ntar saya kasih juga di deskripsinya. Jangan lupa juga di-subscribe link YouTube saya. Supaya saya lebih seneng nih ngobrol-ngobrol dengan orang-orang hebat di industri broker properti. Supaya industri broker properti ini jadi pemain-pemainnya terutama harus lebih profesional, beretika gitu kan. Kenapa saya bilang tadi beretika? Kadang-kadang ngerti lah Pak Edi, paham lah. Cek Sunda mah seradak suruduk gitu kan. Kenapa profesional? Kagak ngerti itu hak milik HGB. Yang penting kejual karena di industri ini memang isi kam isi go sih. Kita saya kebetulan pengurus Arebi dari DPP, kita lagi banyak bukan kerjasama dari Kemendek, kita ntar ada perapihan harus punya SUP 4 semua kantor. Saya nggak ngebahas hal ini dan semua marketing harus bersertifikasi, itu wajib. Sementara ini diwajibkan cuma 2 satu kantor, mungkin semua entah. Jadi kayak di luar negeri lah. Jadi broker tuh bener-bener dipandang. Sekarang kan tadi Pak Edi ngomong di pinggir pagar gitu loh. Aneh saha gitu kan. Calo gitu kan. Biasanya begitu. Kita akan dihargai. Siapa yang bisa seperti itu? Diri kita, dari kita dulu, dari teman-teman kita. Ya kita sebagai pelaku industri broker properti. Pak Edi nuhun, terima kasih nih atas waktunya nih. Sama-sama. Sahabat properti semuanya. Salam sukses ya. Thank you Pak Edi. Thank you.